Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Putri dengan NPM 2488-20129 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Lampung. Di sini saya ingin menyampaikan video analisis yang bertema penggunaan bahasa daerah versus bahasa Indonesia dalam keluarga. Ya, seperti yang kita lihat, di tengah perkembangan zaman seperti ini, penggunaan bahasa daerah dalam keluarga semakin menurun. Jadi, apa yang menyebabkan fenomena ini terjadi? Dan apa dampaknya terhadap budaya dan identitas kita? Jadi, fenomena penggunaan bahasa daerah versus bahasa Indonesia dalam keluarga muncul akibat modernisasi dan globalisasi, yaitu di mana bahasa Indonesia dianggap lebih penting dan praktis untuk pendidikan dan juga untuk pekerjaan. Hal ini berdampak pada penurunan penggunaan bahasa daerah di rumah, terutama di kota-kota besar. Jadi, tema ini relevan karena keluarga adalah tempat utama pembelajaran bahasa dan budaya, serta bahasa daerah adalah bagian penting dari identitas budaya kita. Jadi, untuk memahami fenomena ini penting untuk melihat dampaknya terhadap pelestarian bahasa daerah dan perubahan identitas budaya dalam masyarakat. Dan juga Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, namun banyak di antaranya terancam punah. Salah satu penyebabnya yaitu adalah pergeseran bahasa di keluarga, di mana bahasa Indonesia lebih sering digunakan. Contohnya bisa kita lihat seperti di keluarga. Banyak keluarga yang orang tuanya memilih bahasa Indonesia daripada bahasa daerah. Menurut mereka, bahasa Indonesia lebih nyaman karena baik dari faktor pendidikan ataupun pekerjaan. Menurut konsep-konsep sosiolinguistik, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu diglosia. Apa itu diglosia? Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep diglosia di mana bahasa Indonesia dianggap lebih prestisius dibandingkan dengan bahasa daerah dalam konteks pendidikan dan juga dalam konteks pekerjaan. Misalnya di keluarga di daerah Lampung, orang tua yang berasal dari suku Lampung mungkin hanya menggunakan bahasa Lampung di rumah saat seperti contohnya bercanda atau berbicara dengan keluarga terdekat, namun lebih sering menggunakan bahasa Indonesia untuk komunikasi dengan anak-anak mereka, terutama dalam konteks belajar. Dan yang kedua yaitu variasi bahasa. Apa itu variasi bahasa? Yaitu penggunaan bahasa Indonesia menciptakan variasi bahasa yang lebih homogen, tetapi mengurangi keunikan lokal. Misalnya, anak yang lahir di kota-kota besar lebih terbiasa berbicara dalam bahasa Indonesia daripada bahasa daerah orang tuanya. Dan yang ketiga, yaitu ada intervensi. Intervensi yaitu bahasa dari media dan sistem pendidikan memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Di media sosial, penggunaan bahasa Indonesia menjadi lebih dominan, bahkan untuk kelompok yang biasanya berbicara dalam bahasa daerah, seperti komunitas tertentu yang sering menggunakan bahasa Indonesia untuk mencapai audiens yang lebih luas. Jadi,
Kesimpulannya yaitu, meskipun penggunaan bahasa Indonesia memiliki keuntungan praktis, penting untuk menjaga bahasa daerah agar identitas budaya kita tidak hilang. Yaitu sarannya, yang pertama, libatkan bahasa daerah dalam percakapan keluarga secara rutin. Yang kedua, gunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari seperti bercerita atau bernyanyi. Dan yang ketiga, dorong institusi pendidikan untuk memasukkan bahasa daerah dalam kurikulum. Jadi, mari kita lestarikan bahasa daerah kita. Bahasa daerah adalah identitas kita. Lestarikan bahasa daerah mulai dari keluarga. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.